Ya, 11 tuh sama kayak bahasa Indonesia juga angkanya satu-satu. Faslun arkanus shalah, salat memiliki rukun 17 dari 17. Al-awwalu an-niyat, yang pertama niat. Ya, jadi salat itu perlu sama niat. Asani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Ya, takbir yang pertama kali di saat kita mulai salat disebut takbiratul ihram. Dalam salat banyak takbir, tapi takbir yang rukun itu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ya, takbir sebagai bukti atau sebagai penentu awal sholat. Yang disebut takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Tadinya makan halal, ngomong halal, ketika takbir jadi haram. Itu disebut takbiratul ihram, mengharamkan yang tadinya halal. Nah, itu dia yang menjadi rukun. Adapun takbir-takbir lain itu disebut takbir intiqal, takbir perpindahan antara rukun ini ke rukun ini, dari rukun diri ke ruku. Nah, itu ada takbir. Sujud ke sujud itu takbir tuh, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal, sunnah hukumnya. Tapi kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib karena merupakan rukun. Itu awal niat, kedua takbiratul ihram, dan niat itu ada pada takbiratul ihram. Ya, jadi ucapan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya yang kita ucapkan sebelum takbir itu sunnah. Ya, antum tidak tidak mengucapkan usolli fardhu maghrib salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan, sah tetap sholatnya. Yang penting tadi itu, ya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, niat yang ada di hati itu yang harus bicara. Ya, jadi cuma antum sama Allah yang tahu, yang lain nggak tahu. Ya, makanya niat itu adalah satu amalan yang aman insyaallah dari dia. Sampai-sampai ada hadis niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa kok bisa? Karena niat itu tidak akan dicampurkan oleh riya. Nggak ada kemasukan sum'ah, nggak kemasukan ujub. Ya, kalau amal zahir kita sedekah itu bisa kemasukan riya. Kalau dilihat orang lagi disebut namanya. Tapi kalau niat nggak ada yang tahu kecuali ente sama Allah. Nah, jadi niat itu adalah tempatnya di hati. Ya, ketika takbiratul ihram, dari mulai alifnya Allah sampai rohnya akbar, nah itu ada niat di situ. Allah, tuh, mulut ente ngomong takbir, hati ente mengucapkan usolli fardhu maghrib. Hati ini mengucap saya niat salat fardhu maghrib, saya niat salat fardhu isya. Itu hati. Ya, dari Allah, dari alifnya Allah sampai rohnya akbar, adanya niat di situ. Ya, Allahu Akbar. Nah, dari alifnya Allah sampai rohnya akbar, niat di situ adanya. Jadi ada usolli fardhu maghrib sebelum antum takbir itu sunnah. Ya, belum dianggap niat tuh di situ. Ya, tapi jangan ditinggalin, jangan tahunya sekarang itu sunnah ada ditinggalin, rugi. Ya, sunnah dapat pahalanya, tambah-tambahin untuk punya amalan jadi berat dan jadi timbangan. Asalis al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Yang ketiga, berdiri. Ya, berdiri bagi yang qadir, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, duduk. Ya, jangan beralih duduk kalau itu masih bisa nyender. Kadang kita baru gaprakan sama orang main futsal, akhirnya saya mulai kaget deh. Ya, nggak bisa duduk, nah itu boleh diri. Tapi kalau emang masih bisa nyender, suruh nyender dulu. Jadi jangan langsung duduk aja. Ya, fil fardhi kalau sholat fardu, tapi kalau sholat sunnah boleh duduk. Ya, cuma pahalanya beda. Ya, pahala orang sholat diri sama orang sholat duduk beda. Gedean diri. Ya, tapi tergantung, ada kalanya diri sampai duduk, gedean duduk. Ya, kalau apa? Kalau niat sholat duduk tadi itu untuk mengamalkan ilmu. Ya, jadi jangan kita langsung nilai, wah dia sholat duduk, padahal masih seger tuh. Enggak ngapain-ngapain, sholat sunnah duduk dasar malas, jangan. Bisa jadi orang itu mengamalkan ilmu.
Karena ada yang mengatakan kalau sholat sunnah itu boleh duduk, ya enggak? Nabi bilang boleh duduk. Nah jadi kalau ada orang sholat duduk di saat baca sholat sunnah bukan karena dia males, ya, bisa jadi dia pengen mengamalkan ilmu dan pahalanya bisa lebih gede daripada orang yang sholat ini. Ya. Al-Rabi' qiraatul Fatihah. Yang keempat baca Al-Fatihah. Itu wajib baca Al-Fatihah. Ya. Dalam sholat itu ada 4 rukun. Di sini ada 17, tapi dibagi menjadi 4. Ada rukun gaudi, ada rukun gaudi, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi. Tapi dalam riwayat 3. Ya, rukun gaudi, rukun fi'li, sampai rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat. Rukun qauli itu Fatihah, tahiyat, salam, salawat. Ada rukun fi'li, rukun gerakan, ruku, sujud, diri. Nah itu mesti ente tahu. Ya, yang diperinci lagi menjadi 17 jumlahnya. Baca Fatihah. Jadi mesti ente talaki ya guru. Mesti ente minta perdengarkan bacaan Fatihah kepada guru yang ngerti bahasa Al-Quran, sehingga Al-Fatihah ente jadi sah. Ya, karena banyak orang yang Al-Fatihahnya itu nggak benar. Karena kalau Fatihahnya nggak benar, sholatnya kagak nggak benar. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang tidak baca Al-Fatihah sholatnya, atau yang tidak sah bacaan Fatihahnya. Ya, karena orang banyak yang baca Al-Fatihahnya asal-asalan. Karena saking familiarnya itu Al-Fatihah, akhirnya di saat lagi sholat, makharijul huruf dari Al-Fatihah, tasdid dalam Al-Fatihah yang tinggal bawah. Ya, contohnya kita baca waladhdallin, limnya itu ada tasdid tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Karena sering dibaca Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Banyak kan gitu? Banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakni enggak ada tasdid. Ya, makanya diperhatikan. Karena saking seringnya Fatihah, akhirnya di saat lagi sholat Fatihahnya kita nggak sempurna. Kalau dalam hal lain mungkin masih dimaaf, tapi kalau dalam sholat Fatihah itu menjadi penentu enggaknya. Seperti haji ada wukufnya, ya. Kata Nabi, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Walhal banyak lagi rukun-rukun haji seperti tawaf, sa'i, ya. Tapi kalau orang gagal wukuf di Arafah, dia mesti ulang hajinya. Kalau yang lain ditinggalin masih ada dam yang bisa dibayar, ditambah. Tapi kalau orang kagak wukuf maka dia nggak haji, mesti diulang lagi tahun berikutnya. Begitu juga Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah itu seperti apa namanya, ujung tombaknya sholat. Ya, kalau Fatihahnya kagak benar, maka Fatihah sholatnya juga menjadi kagak benar. Makanya diperhatikan. Ya, jangan gara-gara hafal akhirnya kita kagak benar bacaan Fatihah. Al-khamis ar-ruku', yang kelima ruku'. Ya, ruku' dengan batasannya. Ya, di saat lagi sholat kita punya mata disunahkan melihat tempat ente sujud, kecuali di saat lagi ruku' sama tahiyat. Di saat lagi ruku' mata ente disuruh melihat jempol kaki ente. Ya, jadi di saat lagi sholat sunnahnya kita itu melihat tempat sujud. Ente naruh jidat ente di mana di saat ente sujud? Nah, di situ. Berarti selama sholat pandangan ente jangan merem, jangan celingak-celinguk. Disuruh untuk melihat tempat sujud. Kecuali di saat lagi ruku sama tahiyat. Nah, kalau lagi ruku, mata ente disuruh melihat jempol kaki ente. Supaya apa? Supaya rukunya ente ini enggak inhinas. Ya, karena ada ruku yang dilarang sama Rasulullah, ruku inhinas namanya. Ente wukuf tapi pala ente nongak. Nah, untuk menghindari adanya inhinas, mata ente disuruh melihat jempol kaki ente. Ya, supaya benar-benar ente di saat lagi begini ngikut begini. Ya, karena kalau kita lihat tempat sujud takutnya ada inhinas di situ. Ente nungging tapi pala ente agak nongak begini. Ya, makanya di saat lagi ruku disuruh melihat apa? Melihat jempol kaki. Selebihnya kita disuruh untuk melihat tempat sujud. Jangan merem makruh banget. Ya, walaupun lebih bantu khusyuk kita. Kan kalau lagi mana lebih khusyuk. Coba kalau lagi gagal merem, lagi sholat di masjid, ya, yang kalau orang pakai baju apa namanya,
banyak gambarnya. Kadang-kadang nama personil bekas SMP-nya gitu. Ya gitu nih, lagi imamnya lama bacanya. Depan kita orang pakai baju sekolahan yang ada nama personilnya. Dibacain aja sama dia. Wah ini oke. Sukai. Sampai dicari ini. Nama gua kagak ada ini ya, kagak patungan di baju. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Ya, merem lebih khusyuk dia, tapi makruh hukumnya. Ya, disuruh apa? Disuruh melihat tempat sujud. Ya, karena itu sholat itu gambaran hidup. Kita disuruh untuk melawan, disuruh untuk menghadapi kenyataan, bukan disuruh untuk lari dari kenyataan. Ya, bagaimana bisa menghadirkan khusyuk dengan mata yang tetap terbuka? Itu. Jadi jangan aneh kalau pengen khusyuk merem mata aneh. Ya, sama aja kayak yang dibilang aneh pengen hidup nyaman, udah aneh nggak mau keluar rumah, nggak mau kerja daripada maksiat di rumah, di luar, mendingan biarin deh. Rezeki dijamin sama Allah. Ngomong begini, ini aneh nggak kerja, apa? Kalau kerja nanti maksiat. Ya. Jadi buat dia, buat dilawan. Yang penting kita punya iman. Ya, fokus makanya itu, ya. Itu masih banyak lagi. Azadis wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni